Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma dengan NIM 20141202289. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas E semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perikatan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang artikel yang sudah saya tulis dengan judul Hukum Perikatan dan Implementasinya dalam Perjanjian Jual Beli di Lingkungan Penjahit. Pada hakikatnya, sebuah perikatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam semua jenis hubungan. Karena setiap harinya, orang-orang pasti akan terikat antara satu sama yang lain, misalnya dalam kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Kesepakatan dan perjanjian adalah suatu hal atau suatu peristiwa yang menjanjikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada suatu kontrak biasanya diawali dengan adanya ketidaksetaraan atau perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain, yang kemudian dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif di mana saya sebagai penulis akan meneliti langsung atau observasi langsung ke tempat penelitian sehingga hasil dari penelitian saya akan lebih spesifik, lebih jelas, lebih nyata, dan tidak ada unsur rekayasa. Ada yang mengatakan bahwa sebuah perikatan itu lahir dari adanya sebuah perjanjian. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena adanya suatu tindakan di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk memenuhi sesuatu, sehingga ia harus memenuhi sesuatu tersebut sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, di antara keduanya timbul sebuah perikatan yang terbentuk dari perjanjian yang telah mereka buat, sehingga mereka harus memenuhi semua tuntutan pada perjanjian tersebut. Penelitian ini saya lakukan di kawasan yang didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penjahit. Kawasan ini terletak di kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan KS Tubun, Komplek Pasar Kamelo. Saya melakukan penelitian di sana karena kebetulan saya bekerja di salah satu toko sebagai desain grafis, yang kemudian saya sekaligus mengamati dan melakukan penelitian bagaimana mereka memperlakukan atau melakukan transaksi kepada customer-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi yang terjadi di lokasi yang sudah saya teliti. Awalnya, customer datang untuk menanyakan ketersediaan penjahit untuk menjahitkan sebuah pakaian. Lalu kemudian, mereka menanyakan bahan yang sesuai atau bahan yang cocok, dan barulah kemudian penjahit akan menentukan berapa harga yang dikenakan dan bagaimana kesulitan dalam pembuatan pakaian tersebut. Ketika harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan lagi kapan pakaian tersebut akan jadi dan bisa diambil oleh customer. Pembayaran yang dilakukan pada toko ini biasanya dilakukan di muka secara berangsur ataupun dilunasi langsung. Mereka tidak menerima pembayaran di akhir transaksi karena untuk menghindari adanya penipuan yang dilakukan oleh customer. Mengapa kebanyakan penjahit tidak menerima pembayaran yang dilakukan di akhir? Hal tersebut karena sudah banyak sekali dan sering sekali kasus yang terjadi karena customer tidak kunjung membayar pesanan yang sudah mereka kerjakan dan mereka pun tidak mengambil pesanan tersebut. Jadi, hal tersebut tentu saja akan merugikan bagi pihak penjahit. Dalam menyelesaikan pesanan dari customer, penjahit Borneo ini cenderung lebih mendahulukan pesanan dengan waktu pengambilan yang lebih singkat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan jahitan tersebut, sehingga sesuai dengan keinginan dari customer, dan jahitan akan selesai dengan tepat waktu. Dari penelitian tersebut dapat saya simpulkan bahwa penjahit Borneo ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mereka juga sudah mengerti dan mengimplementasikan perikatan yang baik terhadap customer mereka, sehingga customer tidak akan merasa kecewa dan kualitas dari toko mereka akan terjamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai penelitian yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas hukum perikatan ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan mampu mengimplementasikan perikatan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.